Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bertemu lagi di dalam syafaat malam. Aku nggak diam aja kok, aku juga melawan. Begitu judul cerita yang mengawali perenungan kita malam hari ini. Diceritakan ada sepasang suami istri sedang berbulan madu. Mereka memilih resort yang dikelilingi oleh hutan yang asri dan sangat indah. Malam pertama, mereka sangat menikmati suasana dan kebersamaan mereka. Malam kedua, ketika mereka bersiap untuk masuk kamar tidur, tiba-tiba datang seorang perampok bertopeng membawa sepucuk pistol. Perampok itu membuat sebuah lingkaran di lantai menggunakan kapur. Dia berkata kepada si suami, "Kamu berdiri di dalam lingkaran ini. Kalau kamu berani keluar dari lingkaran ini, aku akan menembak kepalamu." Sementara sang suami berdiri mematung di dalam lingkaran itu, sang perampok mengambil semua barang berharga yang dapat ia bawa dan memasukkannya ke dalam sebuah kantung. Ketika hendak meninggalkan cottage, ia melihat pengantin perempuan yang cantik itu terduduk mengenakan baju tidur yang indah. Perampok itu membunyikan musik, menghampiri perempuan itu, memaksanya untuk berdansa, memeluknya, dan hampir saja memperkosanya, seandainya saja perempuan itu tidak melawan dengan keberanian yang luar biasa. Setelah akhirnya perampok itu pergi, sang istri memandang suaminya dan berteriak, "Kamu tuh ya, lelaki macam apa sih? Kok kamu hanya diam aja terpaku di tengah-tengah lingkaran dan tidak mau melakukan apa-apa? Sementara aku hampir saja diperkosa. Kamu nih gimana sih?" "Tidak benar kalau kau katakan aku tidak melakukan apa-apa." "Apa? Coba apa yang sudah kamu lakukan? Kamu hanya berdiri dalam lingkaran." "Aku itu nggak diam aja kok. Aku juga melawan. Perampok itu kan melarangku keluar dari lingkaran. Tahukah kau bahwa setiap kali perampok itu membelakangiku, aku mengeluarkan kakiku dari lingkaran itu." Ibu bapak saudara-saudaraku, cerita tadi mau menggambarkan tentang kecenderungan manusia pada umumnya. Berani menanggung resiko yang berbahaya dari pilihan-pilihan yang dilakukan, sejauh yang dihadapi adalah bahaya yang dapat dihadapi dalam jarak aman, alias yang sebenarnya sih tidak membahayakan diri. Mungkin semua pemeluk agama Kristen tahu apa yang diperkatakan Yesus seperti dicatat dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Tapi apakah semuanya menyadari konsekuensi yang harus dibayar untuk menjadi pengikut Kristus? Apakah semua menyadari juga bahwa konsekuensi itu harus benar-benar siap untuk ditanggung? Menyadari akan resiko yang harus sungguh-sungguh dipikul? Kemungkinan besar kita tahu sih bahwa menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus itu ya memang harus pikul salib.
Tapi jangan-jangan kemungkinan besar juga kita tidak pernah membayangkan bahwa memikul salib sebagai pengikut Kristus berarti kita harus sungguh siap mengorbankan nyawa kita. Malam ini kita diajak untuk menyiapkan hati dan pikiran kita agar kita bersungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Bukan sekedar tahu dan menyadari konsekuensinya, tetapi juga sungguh-sungguh siap menanggung dan menjalaninya. Lukas 9 ayat 24 mengatakan, "Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya." Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami mohon pengampunan-Mu kalau selama ini mungkin kami kurang bersungguh-sungguh dalam menanggung konsekuensi pilihan menjadi pengikut Kristus. Untuk itu kami berdoa. Maka kami juga mohon hikmat, kemauan, dan kekuatan agar mampu bukan cuma menyadari, tapi sungguh-sungguh siap menjalani konsekuensi pilihan menjadi pengikut Kristus. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga kembali berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, khususnya yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit, yaitu bayi Angelina Alexandra Tirbadi, cucu dari Ibu Silvi yang terlahir prematur. Begitu juga untuk Bapak Henry Darmawan yang masih menjalani perawatan. Bagi mereka kami berdoa. Bapa, kami berdoa bagi jemaat dan simpatisan agar tetap terpelihara bukan cuma secara jasmani, tapi terutama iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Juga melalui berbagai layanan online yang diselenggarakan gereja, mereka boleh terawat di dalam pertumbuhan imannya itu. Untuk itu kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini agar terus dimampukan merencanakan dan mewujudkan semua hal yang mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa, bukan hanya bagi kelompok atau golongan tertentu, apalagi hanya bagi kepentingan pribadi-pribadi. Untuk itu kami berdoa. Sebentar kami akan beristirahat. Kami kembali menyerahkan seluruh keberadaan kami seisi keluarga masing-masing di dalam istirahat sepanjang malam ini. Tangan kasih Tuhan kiranya yang tetap menopang, yang terus menaungi. Kami bersyafaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.